Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memperingati satu peristiwa yang begitu agung, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Maka dalam rangka mengingat atau merayakan kenaikan Yesus ke surga, saya ingin berbagi firman Tuhan dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca firman. Kami mau merenungkannya, kami mohon hikmat pimpinan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema kita adalah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara, sekali lagi saya mengucapkan selamat memperingati dan merayakan peristiwa bersejarah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sebuah peristiwa yang sangat penting yang selalu diperingati tiap-tiap tahun oleh orang-orang percaya bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah merupakan penggenapan nubuat atau janji Tuhan. Jikalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah 1 ayat 4 sampai 11. Saudara, apa pentingnya? Ya, apa pentingnya peristiwa kenaikan Yesus Kristus bagi kita? Tentu sangat penting. Sebab jikalau Yesus Kristus tidak naik ke surga, maka klaim bahwa Yesus bukan Tuhan itu menjadi sebuah kenyataan, dan bahwa Dia ternyata berdusta. Bacaan kita yang tadi sudah kita dengarkan, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Sesungguhnya ini merupakan puncak penyataan Allah tentang Yesus Kristus. Kalau pada zaman dahulu Allah berbicara dengan pelbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka disebutkan di sini pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus Kristus. Kita mau lihat secara khusus ayat yang ketiga. Di sana dinyatakan bahwa Ia, Yesus Kristus, duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Bagian ini, saudara, memberikan informasi dan juga konfirmasi bahwa Yesus Kristus sudah naik ke surga. Dan itu berarti janjinya itu benar dan sudah digenapi. Apa makna kenaikan Yesus Kristus bagi kita? Kita akan melihat pertama, kenaikannya ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berasal dari surga. Penulis kitab Ibrani mengawali suratnya dengan memberikan penegasan tentang keberadaan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah, yaitu Ibrani 1 ayat 2. Dia juga disebut pencipta, masih dalam ayat 2, penopang segala yang ada, ayat 3, penebus dosa, ayat 3, gambar wujud Allah, ayat 3, yang duduk di tahta Allah, ayat 3. Artinya bahwa Yesus Kristus memiliki kedudukan sebagai nabi yang terbesar, ya. Sebagai imam besar agung, iya. Raja segala raja, iya. Semua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan hal ini merupakan dasar mutlak bagi iman Kristen. Jikalau Yesus bukan Tuhan, maka tidak mungkin Dia bangkit dan naik ke surga. Amin.
Hanya pribadi yang berasal dari surgalah yang punya otoritas untuk kembali ke surga. Yesus sendiri pernah berkata, "Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Baca ya, Yohanes 16 ayat 28. Konteks pada masa surat ini ditulis bagi Yudaisme, jika mengakui Yesus sebagai anak Allah, berarti mengakui sifat Allah pada diri Yesus. Jika mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka akan dikucilkan dari tengah-tengah masyarakat. Oleh karena bagi agama Yahudi, mengakui Yesus sebagai Tuhan sama dengan penyembahan berhala yang membawa kutuk dan kematian. Jadi surat Ibrani sangat-sangat penting untuk meneguhkan iman jemaat mula-mula bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah pencipta, dia adalah penebus, dan dia sudah menggenapi janji penebusan di dalam dirinya melalui kematiannya. Saudara, yang kedua, duduk di sebelah kanan yang maha besar menunjukkan kehormatan atas kemenangannya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ungkapan duduk di sebelah kanan memberikan beberapa pengertian. Yang pertama, kepastian bahwa semua misi penyelamatan sudah dikerjakan secara tuntas. Dalam Ibrani 1 ayat 3b disebutkan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Yesus Kristus naik ke surga setelah misi penebusan selesai dikerjakan. Tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Yang kedua, duduk di sebelah kanan yang maha besar merupakan petunjuk atau menunjukkan otoritas dan kepemimpinan aktif Yesus Kristus. Bukan berarti bahwa Yesus adalah tangan kanan Bapa. Akan tetapi di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sebab Yesus adalah Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10, Mazmur 110 ayat pertama. Dan yang ketiga, ungkapan duduk di sebelah kanan Allah Bapa juga merupakan simbol keimaman Yesus Kristus. Kita bisa lihat itu Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Yesus Kristus adalah imam besar agung, kepala gereja yang terus menjadi pembela bagi kita, orang-orang percaya. Ia secara tetap menerapkan karya pengorbanannya dan menjadikannya efektif dalam pembenaran dan penyucian orang berdosa. Ia terus-menerus bersafaat bagi semua orang yang merupakan miliknya. Dalam kenabiannya, ia berjanji mengutus Roh Kudus untuk mengajar mereka kebenaran dan memimpin mereka dalam segala kebenaran. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bagian ini sangat penting. Bahwa yang pertama disebutkan, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang memang berasal dari surga dan kembali ke surga. Yang kedua, bahwa duduk di sebelah kanan yang maha besar atau duduk sebelah kanan yang maha tinggi menunjukkan bahwa misi penyelamatan sudah tuntas dikerjakan, bahwa duduk sebelah kanan yang maha besar menunjukkan otoritas atau kepemimpinannya yang terus berlangsung sampai sekarang. Tetapi juga bahwa ungkapan duduk sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan atau menyimbolkan keimaman Yesus Kristus yang tetap berlaku. Dan yang ketiga, frasa di tempat yang tinggi menunjuk pada superioritas Yesus Kristus atas segala sesuatu. Jikalau kita membaca keseluruhan kitab Ibrani, maka kita menemukan tema utamanya adalah superioritas Yesus Kristus atau keunggulan Yesus Kristus. Bahwa dia lebih tinggi atau lebih unggul dari semua nabi, dari semua imam, dari semua raja-raja dunia ini. Bahkan dalam ayat yang keempat dinyatakan dia lebih tinggi atau lebih agung daripada para malaikat. Malaikat-malaikat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemahaman orang-orang Yahudi. Misalnya, hukum Taurat telah diberikan dengan perantaraan malaikat. Ibrani 2 ayat 2. Malaikat-malaikat mengelilingi tahta Allah. Wahyu 5 ayat 11. Malaikat-malaikat merupakan pasukan Allah. Yohanes 5 ayat 14. Malaikat-malaikat adalah utusan surga. Ya, kita bisa lihat itu. Kemudian para malaikat ikut
campur dalam jalannya sejarah. Malaikat-malaikat ditugaskan menjadi pelindung bagi orang-orang benar. Hukuman yang diperintahkan Allah dilaksanakan oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat naik turun antara surga dan bumi. Dan itu adalah ayat-ayat yang memberikan konfirmasi tentang tugas atau peranan para malaikat. Oleh karena malaikat memiliki peranan yang begitu penting di hadapan Allah, maka umat Yahudi telah menganggapnya sebagai makhluk perantara antara Allah dan manusia. Akan tetapi, penulis kitab Ibrani ingin memperlihatkan bahwa kedudukan Yesus Kristus jauh lebih penting, jauh lebih mulia daripada semua malaikat. Karena dialah satu-satunya perantara yang sejati antara Allah dan manusia. Yesus adalah Raja yang duduk di tahta Allah, sedangkan malaikat-malaikat merupakan pelayan-pelayan yang bertugas di hadapan tahta Allah. Jadi jelas para malaikat bukanlah Allah dan bukan manusia, sedangkan Yesus adalah Allah dan manusia. Bahwa Yesus memiliki dua natur. Dia adalah Allah dan juga manusia yang sejati. Karena itu, penulis Ibrani berkata, jangan takut dan gentar menjalani hidup, sekalipun banyak tantangan, sekalipun ada banyak kesulitan atau penderitaan. Orang percaya punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus, yang bukan hanya mati di salib, lalu bangkit dari kematian, tapi yang sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita simpulkan dari bagian ini? Bahwa kenaikan Yesus ke surga adalah fakta sejarah, fakta historis, benar-benar terjadi, disaksikan oleh banyak orang, dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kenaikannya menyatakan bahwa dunia bukanlah tempat yang kekal bagi Yesus. Yesus naik ke surga membuktikan kealahannya untuk menerima kepenuhan kemuliaan surgawi yang sempurna. Surga adalah tempat yang kekal, yang disediakan bagi para malaikat kudus dan juga bagi orang-orang kudus. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Jadi ayat-ayat ini jelas menyatakan bahwa surga itu nyata. Kenaikan Yesus merupakan model bagi kenaikan seluruh orang percaya ke surga. Yesus memberikan jaminan atau assurance bagi orang percaya. Dan karena kesatuan kita dengan Kristus dalam kenaikannya, kita memiliki tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dan kita dapat menjadi saksinya di dunia ini oleh karena kuasa yang telah dilimpahkan kepada kita. Maka sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan amanat agung. Dia memberikan perintah supaya murid-muridnya, supaya setiap orang percaya pergi menjadikan semua bangsa muridnya, menjadi saksi-saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah tugas yang diberikan kepada gereja, yang diberikan kepada orang-orang percaya, menjadi tugas saudara dan saya. Sambil kita menantikan kedatangannya kembali, maka mari kita terus dengan giat menyaksikan iman kita, memberitakan Injilnya, memberitakan kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, tetapi yang akan datang kembali menjadi hakim yang adil, yang akan menyatakan kekuasaannya, tahtanya, bahwa Dia berkuasa atas surga dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari bersejarah di mana kami mengingat karya Kristus, kenaikan Kristus ke surga yang memberikan jaminan kemenangan, jaminan keselamatan, jaminan surga bagi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau menggenapi semua janji-Mu, dan kiranya Tuhan juga menguatkan kami dalam masa penantian kedatangan Kristus kembali. Kami pun tetap giat melakukan amanat agung, menyatakan kasih-Mu, memberitakan firman-Mu, menyatakan Injil yang menyelamatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sekali lagi, selamat merayakan hari bersejarah,
kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kiranya Dia dimuliakan dan kita terus diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom.